Pernahkah kalian mendengar alat bernama fatometer? Fatometer merupakan alat pendeteksi yang memanfaatkan gelombang bunyi untuk menentukan kedalaman laut. Jenis gelombang bunyi yang digunakan oleh fatometer adalah gelombang ultrasonik. Telah diketahui pada pembelajaran sebelumnya bahwa gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bagaimanakah prinsip kerja fatometer untuk menentukan kedalaman laut? Selain untuk aplikasi penentuan kedalaman laut, gelombang bunyi juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah aplikasi yang memanfaatkan gelombang bunyi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari aplikasi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari gelombang bunyi dan sifat-sifatnya. Gelombang bunyi adalah gelombang yang disebabkan oleh adanya benda yang bergetar. Ternyata, konsep gelombang bunyi banyak dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas beberapa aplikasi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Pengukur kedalaman laut, pendeteksi keretakan pada struktur logam, ultrasonografi. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertama, pengukur kedalaman laut. Salah satu jenis gelombang bunyi adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Alat ukurnya disebut fatometer. Bagaimanakah cara kerja dari fatometer? Mula-mula, gelombang ultrasonik dipancarkan oleh fatometer. Gelombang tersebut kita sebut sebagai gelombang datang. Saat gelombang datang mengenai dasar laut, gelombang tersebut dipantulkan dan gelombang pantulannya akan diterima kembali oleh sebuah penerima atau receiver. Dengan mengukur selang waktu antara saat gelombang ultrasonik dipancarkan dan saat gelombang ultrasonik diterima, kita dapat menghitung kedalaman laut. Apabila gelombang ultrasonik membutuhkan waktu yang relatif lama untuk kembali ke penerima, hal tersebut berarti lautnya relatif dalam. Sementara itu, apabila gelombang ultrasonik membutuhkan waktu yang relatif singkat, hal tersebut berarti lautnya relatif dangkal. Secara matematis, kedalaman laut dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. D sama dengan V dikali dalam kurung 1/2 dikali delta T yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Variabel D adalah jarak kedalaman laut yang diukur dalam satuan meter. V adalah kecepatan rambat gelombang ultrasonik dalam satuan meter per second. Dan delta T adalah waktu tempuh yang diperlukan gelombang ultrasonik untuk bolak-balik dalam satuan sekon atau detik. Sementara itu, faktor setengah di depan variabel delta T yang terdapat pada persamaan 1 menyatakan bahwa setengah waktu tempuh dari gelombang ultrasonik dipancarkan sampai diterima kembali oleh penerima atau receiver.
Supaya lebih memahami cara mengukur kedalaman laut, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal: sebuah vatometer digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Selang waktu bolak-balik yang diterima oleh vatometer adalah 2 sekon. Jika kecepatan rambat gelombang ultrasonik di dalam air laut adalah 1.500 meter per second, berapakah kedalaman laut tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, delta T sama dengan 2 second. V sama dengan 1.500 meter per second. Ditanya, berapakah kedalaman laut atau D? Jawab, untuk menentukan kedalaman laut, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. D sama dengan V dikali dalam kurung 1/2 dikali delta T. Dengan menyubstitusikan nilai V sama dengan 1.500 meter per second, dan nilai delta T sama dengan 2 second ke dalam persamaan, diperoleh D sama dengan 1.500 meter per second dikali 1 second. Akhirnya, akan diperoleh D sama dengan 1.500 meter. Jadi, kedalaman laut yang terhitung adalah 1.500 meter. Kedua, pendeteksi keretakan pada struktur logam. Pemindai ultrasonik juga dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan dalam struktur logam. Salah satu aplikasi dari teknik pemindai ultrasonik adalah pemeriksaan keretakan pada bagian-bagian pesawat terbang yang berpotensi membahayakan penerbangan. Jika ditemukan retakan di dalam bagian-bagian pesawat, retakan tersebut akan diperiksa kembali dan segera diperbaiki sebelum pesawat diperkenankan untuk beroperasi. Bagaimanakah cara kerja pemindai ultrasonik? Pemindai ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang ultrasonik. Mula-mula, pemindai ultrasonik menembakkan gelombang ultrasonik ke bagian badan pesawat yang akan ditinjau. Selanjutnya, gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan oleh bagian badan pesawat tersebut dan diterima kembali oleh pemindai ultrasonik. Selang waktu tempuh yang dimulai dari gelombang ultrasonik yang ditembakkan hingga diterima kembali oleh pemindai ultrasonik akan dijadikan dasar penginderaan. Apabila terjadi retakan pada bagian badan pesawat, pantulan gelombang ultrasonik dari retakan dapat terdeteksi. Karena terdapat perbedaan selang waktu tempuh atau anomali waktu terhadap bagian badan pesawat lainnya setelah dilakukan pemindaian. Ketiga, ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG dapat dilakukan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Salah satu aplikasinya adalah pemindaian janin di dalam kandungan. Pemindaian ultrasonik tersebut dilakukan dengan menggerak-gerakkan probe di sekitar kulit perut ibu yang hamil. Kemudian hasil pemindaian akan menampilkan gambar sebuah janin pada layar monitor. Melalui pengamatan gambar janin, dokter dan ibu hamil dapat memantau pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan janin. Bagaimanakah cara kerja pemeriksaan ultrasonografi? Mula-mula, pemindai ultrasonik akan memancarkan gelombang ultrasonik dan diarahkan ke area bagian dalam tubuh yang akan ditinjau. Selanjutnya, gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan oleh bidang batas organ-organ dan struktur lainnya. Akhirnya,
gelombang pantul akan diterima kembali oleh pemindai ultrasonik. Dengan menggunakan teknik pemindai ultrasonik tersebut, pertumbuhan janin dan struktur lainnya dapat dideteksi. Pemeriksaan ultrasonografi tidak akan merusak material yang dilewati, sehingga disebut sebagai non-destructive testing atau NDT. Selain untuk pemindaian janin, pemeriksaan ultrasonografi juga dapat dilakukan untuk mengetahui informasi berbagai organ dalam tubuh. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa aplikasi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pengukur kedalaman laut, pendeteksi keretakan pada struktur logam, ultrasonografi. Kedua, secara matematis, kedalaman laut dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.